seluruh hadirin wal hadirat yang sempat hadir mengikuti rapat pimpinan daerah secara virtual pada hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita segala kehidupan sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka pelaksanaan rapat pimpinan daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta rapat pimpinan daerah yang saya cintai dan saya banggakan. Kemarin kita telah mengikuti rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. Oleh karena itu pada hari ini menindaklanjuti apa yang menjadi pengarahan Ketua Umum. Maka hari ini kita melaksanakan rapat pimpinan daerah dengan agenda tunggal, yaitu membahas tindak lanjut daripada perintah harian dan instruksi dari Ketua Umum yang disampaikan pada saat Rapimnas maupun melalui pidato pada saat hari ulang tahun Partai Demokrat ke-19 tadi malam. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal teristimewa kepada semua ketua-ketua DPC Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, bahwa ada 3 agenda besar di hadapan kita saat ini. Yang pertama adalah agenda di mana kita harus menyukseskan pilkada kepala daerah, baik kepala daerah kabupaten maupun kota, dan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda kedua adalah kita dihadapkan sesuai instruksi Ketua Umum bahwa seluruh kader Partai Demokrat harus bahu-membahu membantu pemerintah dalam rangka upaya melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian agenda yang ketiga adalah bagaimana seluruh kader Demokrat bahu-membahu membantu rakyat kita yang sedang mengalami kesusahan ekonomi saat ini. Oleh karena itulah, maka sehubungan dengan 3 agenda besar tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Insya Allah nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama bagaimana operasionalnya di lapangan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan pilkada. Pada pelaksanaan pilkada ini kita ketahui bersama bahwa ada 8 daerah di Sulawesi Tengah ini yang akan melaksanakan pilkada dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Dalam kaitan tersebut tentu Partai Demokrat bertekad bahwa pilkada 2020 ini harus kita menangkan, di mana Partai Demokrat mengusung maupun mendukung pasangan calon baik yang berasal dari kader Partai Demokrat maupun yang didukung yang bukan kader Partai Demokrat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, terkait dengan pilkada dukungan dan dukungan kita dalam pilkada ini, yang pertama saya akan membagi 2, yaitu pertama pemilihan kepala daerah tingkat 2 atau bupati dan wali kota. Saya ingin menginstruksikan pada kesempatan ini kepada semua DPC, ketua DPC yang ada pilkada di daerahnya masing-masing, teristimewa kepada daerah yang kader kita, kader Partai Demokrat ada di salah satu bagian pasangan calon tersebut, apakah dia sebagai sebagai bupati atau wali kota, ataupun sebagai wakil bupati maupun wakil wali kota.
Saya berharap kepada ketua-ketua DPC untuk all out membantu kader kita yang sedang dalam pilkada tersebut. Saya berharap supaya ketua-ketua DPC agar fokus dalam menjadi prioritas utama adalah bagaimana berupaya agar kader-kader kita ini bisa mereka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Dalam kaitan hal tersebut, sekali lagi saya mengingatkan kepada ketua-ketua DPC supaya sekali lagi saya ulangi, yang daerahnya sedang ada pilkada bupati atau wali kota, saya sangat berharap untuk fokus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, sehingga mudah-mudahan kita bisa memenangkan lebih banyak dalam pemilihan kepala daerah tingkat 2 kali ini. Yang kedua, bagi daerah-daerah yang tidak ada pemilihan kepala daerah tingkat 2, maka saya minta saudara-saudara untuk fokus bagaimana memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang juga menjadi usungan Partai Demokrat. Saya ingin melihat satu persatu. Kita mulai dari Banggai Laut. Banggai Laut ada, saya minta kepada seluruh kader yang ada di Banggai Laut supaya berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada pasangan Tuti Hamid dan Richard Manuas. Saya berharap supaya komunikasi kita berjalan terus dengan baik, supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar, dan insya Allah dalam waktu dekat ini Ketua BPOKK dan rombongan, Ketua Bapilu dan rombongan akan turun di lapangan melakukan pengecekan terhadap daerah-daerah ke DPC sekaitan dengan upaya yang sudah dilakukan dalam memenangkan pasangan-pasangan calon kepala daerah tingkat 2 maupun tingkat 1 tersebut. Kemudian insya Allah nanti pada pertengahan Oktober saya juga akan turun bersama-sama melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat di semua tingkatan DPC, sekaligus juga melakukan konsolidasi dengan semua relawan kita dalam rangka mengarahkan semuanya untuk fokus pada semua calon kepala daerah yang menjadi dukungan Partai Demokrat. Untuk sekali lagi saya ulangi, untuk ketua-ketua DPC yang kebetulan tidak ada pilkada kepala daerah kabupaten dan kota di wilayahnya, maka saya minta supaya fokus dalam upaya memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat, yaitu pasangan Rusdi Mastura dan Makmun Amir. Saya minta kepada seluruh kader untuk tidak main-main dengan dukungan ini. Saya tahu suasana hati dan suasana batin dari seluruh kader sehubungan dengan tidak majunya saya bersama Pak Sigit dalam pilkada ini. Tapi mari kita kesampingkan perasaan itu. Kita tidak mungkin akan terus larut dalam kesedihan kita. Tapi kita mari bersama-sama untuk menata masa depan Partai Demokrat di Sulawesi Tengah ini yang lebih baik. Saya berharap kepada seluruh kader, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, menjadi kebijakan DPP Partai Demokrat harus semua tegak lurus, sekalipun suasana hati batin kita tentu belum bisa menerima 100%. Tapi demi kebesaran Partai Demokrat di masa datang, mari kita mengambil peran yang sangat strategis di 2020 ini. Langkah politik kita kali ini akan sangat menentukan bagaimana nasib Demokrat, kader-kader Demokrat
yang akan pilkada di tahun 2020, 2022, 2023 dan puncaknya pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, saya minta Ketua DPC untuk melakukan konsolidasi dengan semua fraksi, dengan semua pengurus, untuk sekali lagi tidak ada pilihan, tidak ada kata tidak ada lagi tawar-menawar. Apa yang sudah diputuskan DPP menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan dan mensukseskan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat. Tegak lurus dalam memberikan kita dukungan dalam hal pilkada tersebut. Sekali lagi saya minta kepada semua ketua-ketua DPC, setelah Rapimda ini melakukan rapat konsolidasi di setiap tingkatan DPC, kemudian anak ranting, ranting dan anak ranting. Saya ingin memberi ketegasan bahwa dalam sistem koalisi ini kita dalam posisi yang beda dengan koalisi-koalisi umumnya. Karena Partai Demokrat ini adalah partai yang masuk di ujung koalisi. Yang kedua, Partai Demokrat inilah partai yang sudah bekerja begitu lama. Sejak Desember 2019 kita telah bekerja bersama-sama untuk memenangkan saya sebagai calon dan Pak Sigit pada saat itu. Tentu tugas kita ke depan tidak lagi untuk berusaha melakukan sosialisasi dan penggalangan, tapi apa yang sudah kita lakukan selama ini kita pelihara dan kita bawa dukungan itu kepada pasangan yang didukung oleh Partai Demokrat. Itu strategi yang akan kita lakukan.